Halo semuanya. Cerita hari ini tentang perjuangan seorang istri menghadapi mertua toksik yang gak suka sama dia dari hari pertama. Dari dijadiin pembantu, dihina di depan keluarga, sampai diusir dari rumah sendiri. Dan yang paling sakit, suami awalnya gak defend dia sama sekali. Tapi tunggu sampai kalian denger endingnya. Karma is real, guys. Dan ending cerita ini sangat memuaskan. Simak sampai habis ya. Jadi ceritanya, namaku Rina. Aku nikah sama Adi udah 2 tahun. Sejak hari pertama nikah, mertua perempuanku, Ibu Susi, udah nunjukin gak suka sama aku. Kenapa? Karena aku bukan pilihan dia. Dia pengen Adi nikah sama anak temannya yang kaya. Tapi Adi nekat pilih aku. Dan sejak itu, Ibu Susi teriak aku kayak musuh. Di resepsi pernikahan aja, dia udah bilang ke tamu, "Haduh, menantu saya kok yang ini ya. Nggak sebanding sama anak saya." Aku dengar, tapi aku diam aja. Aku pikir, lama-lama pasti dia terima aku. Ternyata aku salah. Dia malah makin parah. Karena Ardi anak tunggal. Kami tinggal satu rumah sama mertuaku. Big mistake. Setiap hari aku disuruh-suruh kayak pembantu. Bangun pagi masak, beresin rumah, cuci piring, semua aku. Padahal aku juga kerja full time. Kalau aku pulang kerja sore, mertua langsung nyinyir. "Udah balik? Cepet masak dong, suami kamu belum makan." Aku capek. Tapi aku sabar. Lama-lama, mertua makin keterlaluan. Dia mulai hina aku di depan keluarga besar. Di acara keluarga, dia bilang, "Rina itu nggak bisa masak. Untung anak saya sabar." Padahal yang masak sehari-hari di rumah ya aku. Dia juga sering bandingin aku sama istri-istri sepupunya Adi yang lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses. "Lihat tuh, istri Budi udah punya mobil sendiri. Kamu masih naik motor butut." Aku mulai insecure. Aku nangis setiap malam. Yang paling sakit, suamiku nggak defend aku. Dia cuma bilang, "Sabar ya, sayang. Mama gitu orangnya. Jangan diambil hati." Jangan diambil hati? Seriously? Sampai suatu hari, something happened yang bikin aku nggak tahan lagi. Aku lagi hamil 3 bulan. Aku lagi ngidam, pengen makan buah. Aku beli semangka di pasar. Pas sampai rumah, mertua marah-marah. "Beli semangka? Boros banget. Udah tahu di rumah nggak ada uang." Padahal itu uang hasil kerjaku sendiri. Terus dia tampar aku. Di muka. Keras. Aku shock. Nggak percaya dia bisa sejauh itu. Aku nangis histeris. Aku langsung telepon Adi yang lagi kerja. "Adi, Mama tampar aku." Adi balik rumah. Tapi yang dia lakuin bikin aku tambah hancur. Adi sampai rumah. Aku kira dia bakal marah ke mamanya. Tapi ternyata dia bilang, "Ma, kenapa sih tampar Rina?" Ibu Susi jawab, "Dia durhaka. Melawan aku terus.
Aku udah kayak orang tua dia, tapi dia nggak hormat. Dia bohong. Aku nggak pernah ngelawan. Terus Adi malah bilang ke aku, "Rina, minta maaf sama mama." Aku beku. Minta maaf? Aku yang ditampar. Aku nolak. Adi, aku yang salah apa? Aku yang ditampar. Adi malah marah ke aku. Udah, jangan bikin ribut. Mama udah tua, kamu yang muda harusnya ngalah. Aku nggak tahan lagi. Aku keluar rumah sambil nangis. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Papa mamaku shock lihat aku nangis histeris. Aku cerita semuanya. Papa langsung marah. "Kamu nggak usah balik ke rumah itu. Tinggal di sini aja." Tapi mama bilang, "Rina, kamu udah nikah. Kamu harus berusaha, tapi kalau udah nggak bisa, mama papa support kamu." Aku nangis di pelukan mama. Aku bingung mau gimana. Beberapa hari kemudian, Adi datang ke rumah orang tuaku. Dia minta aku balik. Aku bilang, aku balik, tapi dengan syarat. Kita pindah. Aku nggak mau tinggal satu rumah sama mertua lagi. Adi diam. Lama. Terus dia bilang, "Rina, aku nggak bisa ninggalin mama sendirian." Aku patah hati. Aku sadar, Adi lebih pilih mamanya daripada aku. Aku bilang, "Kalau gitu, aku mau cerai." Adi shock. "Rina, jangan gitu dong. Kamu lagi hamil." Aku bilang, "Justru karena aku hamil, aku nggak mau anak aku tumbuh di lingkungan toksik kayak gitu. Kamu pilih, mama atau aku?" Adi diam. Dia nggak jawab. Dia pulang. Seminggu kemudian, Adi datang lagi. Kali ini, mukanya beda. Dia kelihatan capek, tapi tegas. Dia bilang, "Rina, aku udah mikir. Kamu benar. Aku salah." Aku kaget. Dia lanjutin, "Aku udah ngomong sama mama. Aku bilang, kalau dia nggak bisa terima kamu, aku dan kamu akan pindah. Dan aku udah cari kontrakan." Aku nggak percaya. "Serius?" Adi pegang tangan aku. Aku minta maaf. Aku harusnya defend kamu dari awal. Aku terlalu pengecut. Tapi sekarang, aku janji. Kamu dan anak kita adalah prioritas aku. Aku nangis. Tapi kali ini, nangis lega. Kami pindah rumah. Jauh dari mertua. Ibu Susi marah besar, tapi aku nggak peduli. Dan yang paling unexpected, beberapa bulan kemudian, Ibu Susi sakit. Nggak berat, tapi dia butuh bantuan orang. Adi sesekali datang bantuin dia. Tapi dia nggak maksa aku ikut. Dia respect boundaries aku. Lama-lama, Ibu Susi mulai sadar. Dia ngeliat Adi lebih bahagia setelah pindah. Dia ngeliat aku treat Adi dengan baik. Perlahan, dia mulai lebih lembut. Nggak langsung baik total, tapi setidaknya nggak toksik lagi. Sekarang, aku udah punya anak. Anak perempuan yang lucu banget.
Adi jadi suami dan ayah yang luar biasa. Hubungan aku sama mertua masih complicated. Tapi at least sekarang ada boundaries yang jelas. Dan Adi selalu defend aku. Pelajaran dari cerita ini? Pertama, kalau kamu punya pasangan yang gak defend kamu dari toxic family, it's a red flag. Mariage adalah partnership. Kalian harus satu tim. Kedua, boundaries itu penting. Gak semua keluarga cocok tinggal satu atap. Ketiga, people can change. Tapi kamu gak harus white forever. Your mental health matters. Gimana guys? Ada yang ngalamin hal serupa? Atau ada saran buat orang yang lagi di posisi kayak aku dulu? Share di komennya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke yang butuh cerita ini. See you di video berikutnya.